bahasa pemrograman Java. Berikut adalah beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian dari Object Oriented Programming. Kemudian yang kedua, kelas dan objek, atribut dan metode pada kelas, konstruktor, inheritance atau pewarisan, dan yang terakhir adalah abstraksi dan final. Untuk pengertian, OOP atau Object Oriented Programming dalam bahasa pemrograman Java merupakan sebuah paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasikan objek. Pada OOP, metode ataupun fungsi serta variabel dibungkus dalam sebuah kelas ataupun objek yang nantinya dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program secara keseluruhan. Selanjutnya, kelas dan objek. Kelas adalah blueprint dari sebuah objek, sedangkan objek merupakan variabel ataupun perwujudan dari kelas. Dan dalam implementasinya, ketika kita ingin membuat sebuah objek, kita akan menggunakan keyword new. Sebagai contoh, kita bisa membuat sebuah kelas bernama animal. Kemudian dari kelas animal tersebut kita dapat membuat sebuah objek baru bernama rabbit ataupun eagle ataupun chicken, terserah. Jadi biasanya kelas ini adalah hal-hal yang bersifat umum, ya, seperti hewan. Dan ketika kita ingin membuat sebuah objek, maka lebih spesifik lagi, ya, seperti tadi kelinci, ayam ataupun burung. Selanjutnya, atribut dan metode. Atribut merupakan properti atau data yang dimiliki oleh suatu kelas ataupun objek. Contoh, manusia memiliki atribut berupa nama, usia, dan gender. Sedangkan metode adalah hal-hal berupa tingkah laku yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Metode dapat digunakan untuk mengubah nilai dari suatu atribut, properti suatu objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirimkan informasi ke objek yang lain. Kalau atribut tadi lebih berkaitan kepada data seperti nama, usia, dan gender, kalau metode itu lebih spesifik ke tingkah laku ataupun perilaku. Contoh, misalnya manusia makan, minum, berbicara, berdiskusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konstruktor. Konstruktor merupakan metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek instance. Biasanya metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Contoh, ketika kita membuat sebuah kelas bernama animal, kita bisa menambahkan sebuah konstruktor di dalam kelas animal tersebut, sebuah metode bernama animal. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah metode bernama animal, maka ketika kita melakukan instansi suatu objek dari kelas tersebut, secara otomatis metode animal tadi akan dijalankan. Kemudian inheritance merupakan pewarisan atribut dari metode dari parent class. Ya, biasanya inheritance atau perwakilan ini merupakan ketika kita membuat sebuah kelas animal baru, kemudian kita membuat sebuah kelas baru bernama rabbit, yang kita biasanya menggunakan keyword extends. Jadi ketika kita membuat sebuah kelas rabbit extends animal, maka secara otomatis atribut dan metode yang ada pada animal itu akan dimeriskan ke kelas rabbit ini. Atau bisa disebut juga animal class merupakan parent class, sedangkan rabbit merupakan subclass. Dan yang terakhir adalah abstraksi. Abstraksi merupakan kelas yang masih dalam bentuk abstrak. Jika kita membuat suatu abstrak dari suatu kelas, maka kita tidak bisa membuat objek secara langsung dari kelas tersebut, namun harus dari kelas turunannya. Dan yang terakhir adalah final. Final merupakan suatu keyword khusus yang mencegah semua kelas berpikir akan melakukan lainnya. Ketika kita menggunakan keyword final pada suatu atribut di dalam suatu kelas, maka kita tidak bisa mengubah nilai dari atribut tersebut. Kemudian adalah data pustaka. Saya